Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu mengenai manusia dalam konsepsi Islam. Jadi, bagaimana kedudukan manusia dalam Islam? Kemudian, apa tujuan dari penciptaan manusia? Karena sejatinya semua makhluk di bumi ini diciptakan oleh Allah, pasti ada manfaatnya. Yang pertama, hakikat manusia. Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi material atau jasad, dan yang kedua, dimensi imaterial seperti jiwa, roh, akal, dan sebagainya. Unsur jasad akan hancur ketika manusia menghadapi kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap ada dan bangkit kembali ketika hari kiamat tiba. Sedangkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan tentunya memerlukan pertolongan dari orang lain. Sehingga manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama, hidup bermasyarakat, dan hidup berkelompok, serta hidup bergotong royong untuk membantu antar sesama. Kecenderungan untuk hidup berkelompok inilah yang mendorong manusia untuk mengenal satu sama lain. Lalu mereka hidup berdampingan dan saling membantu dalam komunitasnya. Tidak hanya itu, manusia juga menjalin persaudaraan, baik dalam bentuk persaudaraan senasab, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim, maupun ukhuwah wataniyah atau persaudaraan antar warga bangsa. Selanjutnya yaitu kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. Kedudukan manusia di muka bumi ini yakni ada dua, yaitu manusia sebagai Abdullah dan manusia sebagai Khalifatullah. Yang pertama yaitu manusia sebagai Abdullah. Jadi penciptaan manusia sebagai Abdullah ini senantiasa manusia sebagai hamba Allah, di mana manusia sebagai hamba Allah harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan begitu kita menjadi manusia yang mulia, memiliki harga diri, dan mempunyai hati. Kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai Khalifatullah, senantiasa untuk beribadah, yang mana ibadah itu untuk mencapai ketenangan di akhirat dan kesenangan di dunia. Sedangkan untuk tujuan, sebagaimana diterangkan di Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 sampai 57. Mari kita dengarkan. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Potensi positif dan negatif manusia. Potensi positif. Yang pertama, manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah, yang terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 30. Yang kedua, manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya, yang terdapat pada Quran surat Al-Tin ayat 5. Yang ketiga, manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 70. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang terpintar, yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Potensi negatif. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang lemah, yang terdapat pada Quran surat Al-Nisa ayat 28. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah, yang terdapat pada Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Yang ketiga, manusia adalah makhluk zalim dan ingkar, yang terdapat pada Quran surat Ibrahim ayat 34. Yang
Keempat adalah manusia merupakan makhluk yang suka membantah, yang terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Yang terakhir adalah manusia adalah makhluk yang suka melewati batas, yang terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 6-7. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia ada dua, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor situasional adalah faktor dari luar individu, namun menurut pandangan Islam merupakan faktor bawaan sejak lahir. Dan untuk faktor personal dibagi menjadi dua, yaitu faktor biologis atau struktur biologis, yang meliputi struktur genetis, sistem syaraf, dan sistem hormonal. Yang kedua, faktor sosiopsikologis, yaitu sebagai manusia mendapatkan karakter akibat sosialnya. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Ada 6. Yang pertama, berilmu yang memadahi. Kedua, bertindak secara nyata dalam kesejahteraan bumi. Ketiga, mencari lingkungan yang baik dalam arti untuk merealisasikan sesuatu yang diinginkan. Keempat, berdoa, yang merupakan bagian dari usaha mengemban amanat. Kelima, menjaga hati agar selamat dari hal-hal yang menjadikannya labil dan sakit. Keenam, tawakal, dalam arti bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, kesimpulan dari bab ini adalah manusia dalam konsepsi Islam memiliki tugas sebagai Abdullah dan Khalifah. Untuk melaksanakan semua tugas itu harus dilengkapi dengan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dari manusia memiliki tugas sebagai Abdullah, yakni hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan serta kehendaknya, dan hanya harus mengabdi kepadanya. Dan yang dimaksud dengan manusia memiliki tugas sebagai khalifah, yaitu meliputi pelaksanaan tugas-tugas kekhalifahan terhadap dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.